Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk kelas 5 SDN 02 Binjai. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Sriwanti, ya. Baik, anak-anak semuanya, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Dia, Ibu minta untuk memimpin doa ini, ya. Berdoa yang khusus, ya. Oke, ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Tujuan pembelajarannya TP atau tujuan pembelajarannya adalah meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah. Oke. Ada berapa jumlah Khulafaur Rasyidin tadi? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. ya. Sebelum ini dilanjutkan, ibu minta ini semuanya akan menyanyikan lagu Khalifah ya. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Semangat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Utsman bin Affan, 3 Umar bin Khattab, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah hafal, boleh tidur semuanya khalifahnya. Kemudian Khulafaur Rasyidin secara harfiah artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Siapa Rasulullah itu? Nabi Muhammad. Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin. Siapa yang pertama menggantikannya? Khalifah yang pertama tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diganti oleh siapa yang kedua? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, yang ketiga? Utsman bin Affan. Ya, setelah Utsman bin Affan meninggal, yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khulafaur Rasyidin dipilih oleh siapa? Para sahabat berdasarkan musyawarah. Apa arti khalifah? Khalifah artinya pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad atau Rasulullah. Kemudian apa saja tugas Khulafaur Rasyidin? Yaitu menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Khulafaur Rasyidin memimpin selama kurang lebih berapa tahun? 3. Ya keras jawabnya, berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Dari tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Dari keempat khalifah ini, siapakah khalifah yang paling lama memimpin? Utsman bin Affan. Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin. Siapa yang pertama menggantikannya? Khalifah yang pertama tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diganti oleh siapa yang kedua? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, yang
pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad atau Rasulullah. Kemudian apa saja tugas Khulafaur Rasyidin? Yaitu menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Khulafaur Rasyidin memimpin selama kurang lebih berapa tahun? 3. Yang keras jawabnya, berapa tahun? 30 tahun. Dari tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Dari keempat khalifah ini, siapakah khalifah yang paling lama memimpin? Utsman bin Affan. Yang keras siapa? Utsman bin Affan. Berapa tahun? 12 tahun. Oke, 12 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga mendapat gelar. Yang pertama tuh Abu Bakar Siddiq. Apa gelarnya? Gelarnya adalah As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? As-Siddiq artinya orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang melaksanakan Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad. Jadi yang pertama membenarkan Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka dia mendapat gelar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Al-Faruq artinya pembeda atau pemisah. Pembeda atau pemisah apa sih? Pembeda atau pemisah yang hak dan yang batil. Apa itu hak dan batil? Yang benar dan yang salah. Ya, yang benar dan yang salah. Jadi yang membedakannya itu tadi, siapa nama khalifahnya? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun-Nurain. Apa arti Dzun-Nurain? Artinya pemilik 2 cahaya. Mengapa dibilang pemilik 2 cahaya? Karena siapa tadi khalifahnya? Utsman bin Affan. Pemilik dapat gelar pemilik 2 cahaya karena dia telah menikahi 2 putri Rasulullah. Makanya dia mendapat gelar Dzun-Nurain, artinya pemilik 2 cahaya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapat gelar apa? Allah wajhahu, artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Oke, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita break dulu. Kita baca dulu surah Al-Fil. Hafal? Ya. Oke, silakan dipimpin oleh Raisa. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil artinya gajah. Ada 5 ayat. Surah Al-Fil adalah surah nomor 105 di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
supaya terakhir. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kelahiran Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun berapa? Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun berapa tadi? 573 Masehi. Ingat, Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi. Di mana? Di Mekah. Yang kelima, Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di Madinah. Oke, kita beri lagi menyanyikan lagu Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 macam. 1 syahadat, kedua sholat, 3 zakat, keempat puasa, 5 haji bagi yang mampu. Hafal ya, karena hafal kita. Baik, kita lanjut lagi. Kisah wafatnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi. Umar wafat setelah dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' atau Fairuz saat Umar sedang melakukan sholat subuh. Selanjutnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi di Madinah pada usia 82 tahun. Utsman wafat sambil memegang dan membaca Al-Quran. dan membaca Al-Quran. Ya Allah, mulianya Utsman ya, saat dia membaca Al-Quran. Dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi. Ali meninggal karena dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam pada saat akan melaksanakan sholat subuh. Oke, kita break lagi. Kita nyanyikan lagu Rukun Iman. Rukun Iman orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah
semuanya. Jika sudah selesai, kasih tahu ibu ya. Yang keras cerita, yang kelompok ini menyimak ya, menyimak. Yang keras ya. Oke, ayo Kaisa silakan. Cerita ulang tahun Siddiq. Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq karena telah membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar bin Khattab wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Khalidus saat Umar melakukan sholat subuh. 3. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunurain, artinya pemilik dua cahaya. 4. Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang membuat cerita. Bagus ceritanya ya, karena dah menyimak apa yang Bu sampaikan tadi. Ya, terima kasih buat kelompok bercerita. Silakan duduk. Oke, Ibu ulangi ya cerita dari kelompok ini. Yang pertama ceritanya, Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq karena telah membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, Umar bin Khattab wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Khalidus saat Umar melakukan sholat subuh. Yang ketiga, Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunurain, artinya pemilik dua cahaya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat akan melakukan sholat subuh. Dan yang kelima, Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Ya, terima kasih kelompok Kaisa. Selanjutnya kelompok Gias, silakan maju. Kelompok yang membuat soal. Kelompok yang membuat soal. Silakan kelompok Gias. Nanti kalian jawab ya. Maju kelompoknya. Silakan. 1. Siapakah khalifah yang memimpin paling lama? Utsman bin Affan. Yang keras. Utsman bin Affan. Oke, lanjut. 2. Khulafaur Rasyidin dipilih oleh Para sahabat
berdasarkan musyawarah. Ya, lanjut. 3. Khulafaur Rasyidin secara harfiah artinya Artinya apa? Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ya, lanjut. 4. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin yaitu Siapa saja? 1. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ya. Lanjut. khalifah artinya Pemimpin. Khalifah artinya Pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. ya. Lanjut. 6. Khulafaur Rasyidin memimpin selama 30 tahun Dari tahun dan tahun 600 3 632 Masehi sampai 661 Masehi. selesai. Oke, terima kasih kelompok. Iya, iya. Oke. Sekarang Ibu kasih tugas mengisi ya. Silakan Ibu. Mengisi. Mengisi. Silakan, ini balik lagi kursinya. Silakan dibaca. Satu lagi ya. Silakan diisi.
diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke. Untuk hari ini pelajaran agama Islamnya Ibu rasa udah kita sekian. Namun Ibu ada PR di rumah buat kalian. Atau PR-nya kalian mencari kisah 4 sahabat Rasulullah ini dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. PR-nya untuk minggu depan. Silakan dicari di rumah ya. Baik. Untuk itu semuanya, semoga kita diberi kesehatan semua. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, kita baca doa sebelum pulang. Kita baca doa surat Al-An'am. Silakan dia pimpin doanya. Sebelum doa ini kita akhiri, tadi Ibu lupa. Dari sekian pelajaran, silakan yang mau bertanya, nanti kawannya yang jawab. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, Rehan, silakan. Betul nggak? Betul. Siapa lagi mau bertanya? Ya, Rasa. Usman bin Affan wafat sambil memegang dan membaca Al-Quran. Mantap, udah dulu semuanya pintar. Oke. Nah, untuk minggu depan, kayaknya ingat ya? Ya, kemudian silakan minggu depan yang membuat soal pertanyaannya silakan dibuat, nanti kita jawab sama-sama ya.